Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah C semester 5. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kesenjangan ekonomi dengan kebijakan fiskal ekonomi. Oleh karena itu, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan pemerintah sebagai cara mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Salah satunya itu dengan kebijakan fiskal ekonomi. Jadi, kebijakan fiskal ini diberlakukan sebagai langkah mengatasi permasalahan tertentu. Ada juga di dalam jurnal Al-Intaj volume 3 nomor 1 yang dimana ditulis oleh Desi Isnaini, yang dijelaskan bahwasanya kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian caranya yakni dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian bisa juga dalam menetapkan kebijakan fiskal ini terdapat tujuan-tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Di dalam jurnal-jurnal yang lain ada beberapa juga banyak terdapat tujuan-tujuan adanya kebijakan fiskal ini jika diterapkan gitu ya. Dan salah satunya adalah cara mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat ini. Itu adalah poin pertama ketika diterapkan kebijakan fiskal ekonomi di masyarakat. Kemudian ketika kebijakan fiskal diterapkan juga, salah satunya adalah untuk mengatasi tingkat pengangguran. Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Namun pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya ekspansi bisnis secara bersamaan. Hal ini dapat mendorong perekrutan dan meningkatkan pekerjaan, seperti itu. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara gitu, seperti meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor pariwisata, dan juga lain sebagainya. Kemudian di samping itu, kebijakan fiskal juga memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Turunnya harga satu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi. Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan. Jadi bukan hanya memberikan, akan tetapi inflasi juga berdampak negatif pada kelompok atau orang-orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun gitu. Jadi masalah inflasi ini yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat ini terhadap pemerintah itu menjadi berkurang. Oleh karena itu, melalui kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan juga distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik, sehingga kesenjangan ekonomi di masyarakat pun dapat teratasi. Sedikit tentang kebijakan fiskal, adapun jenis-jenisnya yaitu
Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini yang paling banyak diterapkan di berbagai negara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga, kenapa pemerintah banyak menggunakan kebijakan ini, yakni untuk menyelesaikan fase kontraksi dari siklus bisnis ketika para pemilih berseru meminta bantuan dari resesi. Pemerintah akan menggunakan uang belanja lebih banyak, memotong pajak, atau juga melakukan keduanya secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk menaruh lebih banyak uang ke konsumen sehingga mereka menggunakannya lebih banyak, meningkatkannya permintaan akan memaksa pembisnis untuk menambah pekerjaan demi meningkatkan stok. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Pada kebijakan fiskal kontraktif ini terbilang jarang sekali digunakan karena tujuan dari kebijakan ini adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi dapat merusak standar hidup masyarakat akibat resesi. Alat kebijakan yang digunakan secara terbalik, pajak dinaikkan, pengeluaran dipotong. Kemudian maka dari itu kebijakan ini sangat membahayakan masyarakat gitu ya. Ketika pemerintah memang menerapkan kebijakan ini adalah itu berarti tandanya kepemerintahan yang buruk gitu, karena kebijakan fiskal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat gitu, dan pada akhirnya ekonomi tidak akan meningkat gitu, dan alhasil ekonomi itu semakin turun. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fikil aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.